Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu lagi dengan saya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sopan santun berbicara. Kemampuan berbicara adalah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat manusia yang sangat tinggi nilainya. Bicara memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia sebagai alat komunikasi antara sesama mereka dan alat untuk menyampaikan isi hati kepada orang lain agar bisa dimengerti. Tanpa bicara, tatanan kehidupan ini akan rusak berantakan. Bahkan mungkin hidup dan kehidupan ini sendiri akan berhenti atau mandek. Dengan tutur kata yang manis, kita akan banyak mempunyai teman dan menambah saudara. Tapi sebaliknya, banyak pula kerusakan dan kejahatan dalam hidup ini yang bersumber dari pembicaraan yang salah dan tidak pada tempatnya. Nah, untuk mengetahui bagaimana seharusnya kita berbicara sebagai perwujudan dari rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka terlebih dahulu harus diperhatikan pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang pertama, mengapa atau untuk apa kita berbicara? Yang kedua, dengan siapa kita berbicara? Yang ketiga, tentang apa kita berbicara? Yang keempat, di mana kita berbicara? Dan yang kelima, kapan atau dalam suasana bagaimana kita berbicara? Baik, di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama, mengapa atau untuk apa kita berbicara? Pertanyaan ini menyangkut masalah tujuan atau arah pembicaraan yang sangat tentu saja tidak bisa terlepas dari unsur niat dalam hati. Kalau kita tidak mengetahui tujuan atau arah pembicaraan, untuk apa kita bicara, maka lebih baik kita diam, jangan ikut-ikutan bicara, sebab hal itu adalah perbuatan yang sia-sia, bahkan mungkin berbahaya. Yang kedua, dengan siapa kita berbicara? Kita harus selalu menyadari bahwa orang-orang yang kita ajak bicara itu tentu bermacam-macam keadaannya. Dengan demikian, cara dan isi pembicaraan pun harus berbeda-beda pula. Tidak bisa dipukul rata atau disamakan satu dengan yang lainnya. Perbedaan-perbedaan tersebut bisa berupa tingkat pendidikan dan pengetahuannya, status sosial, pekerjaan atau hobinya, keadaan pribadinya, watak, sifat dan sikap-sikapnya, pandangan hidupnya, agama, kepercayaan, ideologinya, jenis kelaminnya, usianya, dan lain-lain. Oleh sebab itu, dan berdasarkan perbedaan-perbedaan tersebut, hendaknya diperhatikan benar-benar bagaimana seharusnya kita berbicara atau di depan petani, nelayan, atau pedagang, sesama pelajar atau sesama santri, orang tua, anak muda, teman sebaya, mahasiswa, sarjana, atau kaum intelek, ulama, kiai, atau guru, pegawai negeri, pejabat, laki-laki atau perempuan, orang yang seiman atau yang berbeda agama, murid, anak buah, anggota atau bawahan, dan lain-lainnya. Masing-masing tentu memerlukan cara atau teknik dan materi pembicaraan yang tidak sama satu dengan yang lainnya. Yang ketiga, tentang apa kita berbicara? Setiap pembicaraan harus mempunyai topik atau judul yang jelas, sehingga tidak melantur kemana-mana dan menimbulkan hal-hal negatif. Tanpa judul yang jelas, pembicaraan akan menjurus
kepada hal-hal yang berbau ghibah, buhtan, dan bahkan fitnah, atau mungkin hanya berupa omong kosong yang tidak ada gunanya. Oleh sebab itu, jika kita tidak mengetahui atau tidak mempunyai topik pembicaraan, lebih baik jangan memaksakan diri untuk ikut bicara. Carilah kegiatan yang lain yang lebih baik. Yang keempat, di mana kita berbicara. Agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan, maka seharusnya cara dan isi pembicaraan kita disesuaikan dengan tempat kita berbicara. Di rumah sendiri, di rumah orang lain, di tempat-tempat umum, di jalan, di warung, di masjid, di sekolah, di kantor, di atas kendaraan umum, dan lain-lainnya. Yang kelima, kapan kita harus berbicara? Pertanyaan ini sangat erat hubungannya dengan hal yang menyangkut waktu dan suasana di saat kita berbicara. Waktu dan suasana yang berbeda tentu saja memerlukan isi dan cara berbicara yang berbeda pula. Perhatikan baik-baik bagaimana seharusnya kita berbicara pada waktu pagi, siang, sore, atau malam hari, pada saat suasana tenang atau gaduh, pada waktu serius atau sedang santai, pada waktu situasi sedang panas atau sedang dingin, pada waktu takziah, resepsi, rapat-rapat, dan lainnya. Yang keenam, hal-hal yang harus diperhatikan dalam berbicara. Yang pertama, volume suara. Sesuaikan volume, tinggi rendahnya suara, keras lembutnya suara dengan tepat waktu dan suasana yang ada. Jangan mengangkat suara terlalu tinggi atau keras di depan orang yang lebih kita hormati. Yang kedua, bahasa dan suasana kata. Pakailah bahasa dan susunan kata yang baik, benar dan menarik hati, singkat tapi jelas dan terarah. Jangan terlalu memaksakan diri untuk mempergunakan kata-kata asing jika tidak karena terpaksa betul. Hindari kesan dibuat-buat karena ingin nampak intelek atau terpelajar. Yang ketiga, gerakan tubuh atau tangan. Sewaktu-waktu jika dianggap perlu, boleh disertai dengan gerakan tubuh, tangan, atau perubahan mimik muka. Tapi ingat, harus wajar, tidak terus-menerus dan tidak dibuat-buat. Jangan sekali-kali menggunakan tangan kiri, apalagi untuk menunjuk-nunjuk. Itu tidak sopan. Yang keempat, jangan egois. Dalam berbicara, jangan sampai terlalu menonjol-nonjolkan diri sendiri. Serba aku, egois. Itu hanya sikap orang tak berbudi. Sikap itu hindarilah. Jangan memborong atau memonopoli pembicaraan sehingga orang lain tidak punya kesempatan. Itu sangat tercela. Yang kelima, berbicara kotor dan kasar. Hindari sebisa mungkin pembicaraan yang berbau porno dan cabul. Ingat, kita adalah orang-orang terhormat. Jangan sekali-kali mengata-ngatai orang lain dengan kata-kata kotor, walaupun sambil bergurau atau sedang marah. Jangan pula saling mengumpat atau saling menghina. Jangan biasa bersitegang urat luhur. Jangan biasa bersitegang urat leher, ngotot-ngototan, debat kusir atau ingin menang sendiri. Yang keenam, ghibah, buhtan, dan fitnah. Ghibah adalah membicarakan aib atau kejelekan orang lain yang benar-benar terjadi. Buhtan adalah mengada-adakan sesuatu yang tidak ada dengan cara berdusta dan mengarang-arang. Fitnah adalah menyebabkan sesuatu yang tidak ada untuk mencapai tujuan yang keji seperti adu domba, menghasut, dan lain-lain. Ketiga-tiganya adalah perbuatan dosa dan sangat tercela yang sangat dilarang oleh agama.
hindarilah sejauh mungkin. Yang ketujuh, berbicara dengan orang tua dan wanita. Jika berbicara dengan orang tua, jangan sambil tidur-tiduran. Duduklah atau berdirilah dengan sopan. Berbicara dengan wanita bukan muhrim. Kalau terpaksa boleh saja, tapi jangan sampai berhadapan langsung. Jaga jarak dan hindari kecurigaan orang lain. Apalagi berbicara hanya berduaan, itu berbahaya dan bisa juga menimbulkan fitnah. Usahakan agar ada orang ketiga yang ikut menyaksikan. Yang kedelapan, mendengarkan pembicaraan. Dengarkan dan perhatikan dengan saksama setiap pembicaraan yang disampaikan orang lain, siapapun orangnya. Sewaktu-waktu dianggap perlu, boleh memberi reaksi atau komentar dengan cara yang sopan dan wajar, baik berupa ucapan seperti "oh begitu ya, masa?" dan lain-lain, ataupun berupa gerakan seperti manggut-manggut, geleng-geleng, dan lain-lain. Dan yang kesembilan, menyambut atau memotong pembicaraan. Kalau terpaksa harus memotong pembicaraan orang lain, lakukan dengan sopan, wajar, dan tepat pada waktunya. Menjawab pertanyaan harus mempergunakan ungkapan yang jelas dan terarah, sehingga memuaskan si penanya. Jangan berbelit-belit. Jika terpaksa harus menyanggah pendapat orang lain, lakukanlah dengan cara yang baik dan tidak menyinggung perasaan. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.